anak-anak Pak Guru semua, apa kabar hari ini? Berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Walaupun kita masih belajar dari rumah atau daring ya. Baik, kita lanjut lagi pelajaran kita di tematik kelas 2, masih tetap di tema 1, hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Kali ini kita masuk pembelajaran 5, menyampaikan kalimat berisi ajakan dan perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Nanti anak-anak di rumah boleh dibuka bukunya halaman 62 pembelajaran kelima. Dan tetap diikuti video penjelasan materi Pak Guru ya. Baik, langsung kita masuk ke materinya. Nanti boleh sambil dibaca di rumah. Siang itu Sinta pergi ke rumah Ayu. Di rumah Ayu sudah ada Rehan dan Ebo. Sinta ke rumah Ayu untuk belajar menari. Jadi pada suatu hari di siang hari Sinta pergi ke rumah Ayu. Di rumah Ayu sudah ada Rehan dan Ebo. Sinta pergi ke rumah Ayu untuk belajar menari. Baik, coba kita perhatikan percakapan berikut ini. Permisi Ayu, kata Sinta. Ayo masuk Sinta, kata Ayu. Terima kasih Ayu, aku sebenarnya malu menari bersama teman-teman Ayu. Aku belum lincah seperti teman-teman, kata Sinta. Mengapa kamu malu Sinta? Kamu tidak perlu merasa malu. Aku dan teman-teman juga masih belajar, kata Ayu. Mari bergabung dengan kami Sinta, ajak Rehan. Ya Rehan, terima kasih, kata Sinta. Jadi setelah Sinta tiba di rumah Ayu, dia mengucapkan kata permisi. Kemudian Ayu mempersilahkan Sinta masuk. Nah, perhatikan pada percakapan tersebut. Di dalam percakapan itu terdapat kalimat ajakan. Nah, kembali lagi kita masih mempelajari tentang kalimat ajakan. Dan pelajaran-pelajaran sebelumnya ini sudah pernah kita pelajari. Tentu anak-anak masih ingat apa itu kalimat ajakan. Nah, coba anak-anak Pak Guru perhatikan percakapan tersebut. Di situ ada kalimat ajakan. Ayo kita cari yang mana kalimat yang memuat ajakan. Nah, yang pertama kalimat ajakannya yaitu ayo masuk Sinta. Nah, jadi si Ayu mengajak si Sinta untuk masuk. Jadi kata ajakannya menggunakan ayo. Nah, kalimat ajakan yang berikutnya adalah mari bergabung dengan kami Sinta, kata si Rehan. Kata ajakannya yaitu mari. Si Rehan mengajak si Sinta supaya bergabung dengan mereka. Mereka mau latihan menari. Nah, begitu cara menemukan kalimat ajakannya. Perhatikan kata ajakannya ada ayo, mari. Setiap ada kata ayo atau mari itu sudah pasti kalimat ajakan. Paham ya anak-anak Pak Guru di rumah? Baik, kita lanjut lagi. Sinta, Ayu, Ebo dan Rehan belajar menari bersama Ibu Ayu. Mereka belajar tari daerah Sunda. Mempelajari tari daerah adalah perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, kita akan mempelajari perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Mempelajari tari daerah itu adalah salah satu perilaku sesuai sila ketiga. Nah, si Ayu dan teman-temannya mereka mempelajari tari daerah Sunda. Nah, contohnya di daerah kita boleh dipelajari tari daerah Tortor misalnya. Nah,
itu termasuk perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak masih ingatkan dengan lambang dan bunyi sila ketiga Pancasila? Bunyi sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Masih ingatkah yang mana lambang pohon beringin? Nah, ini dia lambang sila ketiga, yaitu pohon beringin. Nah, kita akan mencari tahu apa-apa saja perilaku kita sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Berarti yang membuat kita bersatu. Nah, berikut ini merupakan contoh perilaku sesuai sila ketiga. 1. Mempelajari lagu daerah. Nah, yang tadi mempelajari tari daerah boleh, mempelajari lagu daerah boleh, menyukai masakan daerah boleh. Kemudian menghormati dan menghargai teman dari daerah lain. Nah, itu juga termasuk perilaku sesuai sila ketiga. Contohnya ada teman kita dari Jawa, ada teman kita dari Nias, ada teman kita dari Jakarta, dari Kalimantan, dan dari mana-mana. Kita harus tetap menghargai. Kemudian contoh yang lain, menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara dengan teman. Jadi berbicara menggunakan bahasa Indonesia itu termasuk salah satu perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Contohnya ada orang Batak, ada orang Nias, ada orang Jawa. Jadi mereka berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Jadi mereka bersatu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu menjadi bahasa persatuan. Nah, itulah kira-kira perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Saat menari, Ayu dan teman-teman melakukan gerakan berlari-lari kecil. Gerakannya terlihat indah. Jadi dalam gerak tari yang mereka praktekkan ada gerakannya lari-lari kecil. Nah, bagaimana gerak lari saat berolahraga? Gerak lari dalam berolahraga adalah untuk kebugaran. Nah, anak-anak, Pak Guru ketika di sekolah tentu sebelum olahraga pernah berlari-lari ya, disuruh sebelum melakukan olahraga berlari-lari kecil. Nah, untuk melatih kebugaran tubuhnya supaya tubuhnya bugar agar tidak kaku saat melakukan olahraga. Berlari dapat dilakukan dengan langkah pendek dan langkah panjang. Nah, masih ingatkan gambar ini yang mana langkah pendek, yang mana langkah panjang? Nah, perhatikan pada gambar pertama ini, langkah pendek, kakinya melangkah secara pendek. Nah, ini nampak ya, jarak kakinya pendek. Kemudian langkah panjang yaitu melangkahkan kaki dengan panjang. Jadi langkah kakinya panjang. Nah, itu dia kira-kira lari langkah pendek dan langkah panjang. Terus anak-anak Pak Guru di rumah masih ingatkah arti gerak berlari? Ya, berlari adalah melangkahkan kaki ke depan secara bergantian dengan cepat. Jadi kakinya melangkah bergantian secara cepat. Itu kalau berlari. Kalau berjalan, kakinya bergantian dengan lambat. Saat melakukan gerak lari, pandangan ke depan. Jadi ketika kita berlari, pandangan kita harus ke depan. Ketika kaki kanan mengayun ke depan, tangan kiri juga mengayun ke depan. Nah, diperhatikan ini ya, kaki kanan mengayun ke depan, tangan kiri mengayun ke depan. Kalau kakinya kanan, tangannya kiri. Ya. Ketika kaki kiri mengayun ke depan, tangan kanan
mengayun ke depan. Jadi kalau kaki kiri yang maju, tangan kanan yang maju. Gitu ya. Kita ulangi, ketika kaki kanan yang mengayun ke depan, tangan yang mengayun ke depan yaitu tangan kiri. Jadi kaki kanan, tangan kiri. Kaki kiri, tangan kanan. Begitu ya ketika melakukan gerak berlari maupun berjalan. Berlari juga dapat dilakukan dengan melewati rintangan. Rintangan dapat berupa bilah bambu atau ban bekas. Nah, pembelajaran 2 ini sudah kita pelajari, yaitu berlari menggunakan rintangan bilah bambu. Nah, selain menggunakan bilah bambu, boleh juga menggunakan ban bekas sebagai rintangannya. Jadi tetap berlari di dalam lingkaran ban, kakinya melangkah ya, tidak boleh keluar ban. Nah, itu ketika berlari bilah bambu, kaki harus berada di antara bilah bambu. Nah, itu kira-kira gerak lari dengan melewati rintangan. Saya harap semua anak-anak Pak Guru masih tetap semangat belajarnya. Kira-kira sekian dulu materi kita untuk hari ini. Jangan malas belajar, tetap rajin membaca bukunya. Jangan gara-gara bermain Pak belajar ya anak-anak Pak Guru, tapi Pak Guru yakin anak-anak Pak Guru semua anak yang baik dan yang rajin, supaya nanti menjadi anak yang berhasil. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Atas perhatiannya, Pak Guru ucapkan banyak terima kasih. Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat. Untuk tugasnya, Pak Guru berikan dari halaman 65, yaitu A pilihan ganda dan B isian. Nah, seperti biasanya hanya jawabannya saja ditulis lalu dikirim ke WA Pak Guru. Sekian dulu dari Pak Guru. Terima kasih. Dadah.